Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Oke, pada segmen kali ini saya sudah berhasil mengundang salah satu organisator di kampus, salah satu di kampus di Probolinggo, tepatnya di Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo. Yang tentu kalau di kalangan teman-teman mahasiswa kampus ini sudah tidak asing lagi. Beliaunya sudah tidak asing lagi, karena beliau ini sekarang sedang menjabat sebagai gubernur Fakultas Sosial dan Humaniora. Tentu kajian ataupun pembahasan kita kali ini, saya ingin bertanya pada beliau, penyaji atau pematerinya, seberapa tingkah mahasiswa itu ikut andil di dalam organisasi? Apakah penting banget atau bahkan penting sekali nanti? Karena ini berkaitan juga bagaimana kemajuan mahasiswa itu di dalam mengembangkan potensi yang terdapat di dalam dirinya. Mungkin silahkan langsung saja ditanggapi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ustadz Umar Faruk telah mengundang saya pribadi untuk sekedar menceritakan pengalaman-pengalaman yang telah saya alami di kampus sebagai mahasiswa, khususnya di bidang organisasi. Untuk itu saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hanan. Saat ini saya aktif di berbagai organisasi yang tentunya telah banyak pengalaman-pengalaman yang saya pribadi alami, hingga diantaranya yaitu organisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian karena seperti ini, menjadi mahasiswa di kampus itu banyak sekali organisasi yang penting, dan tingkatan-tingkatannya itu ada yang banyak hal ya. Ada yang penting, yang menurut saya pribadi bahkan wajib ya. Bahkan ada yang wajib kita ikuti dalam mengikuti perkembangan kampus saat ini. Karena jika kita tidak aktif dalam salah satu organisasi yang ada di kampus, maka kita akan buta di istilahnya itu tidak tahu lingkungan. Nah, untuk mengetahui lingkungan itu kita harus mengikuti organisasi yang telah disediakan, minimal yang telah disediakan kampus. Contohnya, organisasi terkecil itu ada yang dari Himaprodi. Himaprodi itu himpunan mahasiswa, program studi. Jadi ini khusus, kalau Himaprodi ini sudah insya Allah banyak yang mengikuti di Himaprodi ini, karena ini di tingkat jurusan program studi. Kemudian di level atasnya lagi, jika teman-teman sudah aktif di organisasi Himaprodi ini, biasanya meningkat kepada Badan Eksekutif Mahasiswa, mulai dari fakultas, kemudian universitas. Ini yang intra kampus. Kemudian juga organisasi yang intra ini ada di istilahnya itu kepeminatan, minat dan bakatnya akan diasah di sana, di organisasi di minat bakat ya. Jurnalistik atau pers mahasiswa. Kemudian itu yang fundamental di kalangan mahasiswa, di internal kampus. Nah, dan itu sifatnya kalau kita misalnya diibaratkan hukum masuk pada level wajib bagi mahasiswa yang biar mahasiswa itu aktif dalam mengetahui lingkungan kampus, itu wajib mengikuti organisasi yang telah tadi disebutkan. Intinya hal tersebut sebagai wadah mengenal lingkungan kampus. Wadah untuk mengetahui gerak-gerik kampus di universitas itu minimal aktif di organisasi tersebut, di intra. Nah, kalau misal teman-teman ingin lebih
memahami tentang organisasi dan lebih luas lagi, maka yang perlu teman-teman pahami dan ikuti itu adalah ekstra kampus. Karena di ekstra kampus ini semuanya serba militan, serba dan militan. bisa berbaur dengan banyak dan bisa berbaur dengan masyarakat, mulai dari masyarakat awam dan hingga yang paling atas. Nah, karena pentingnya organisasi itu bisa mengangkat minimal pengetahuan mahasiswa terutama, atau siapapun itu, terutama yang masih kuliah, bisa mengetahui lingkungan sekitar. Tidak hanya kampus saja yang diketahui, tapi di luar kampus, ke level-level atau ke ranah bahkan sampai ke DPR atau ranah yang sosial yang lebih tinggi. Kalau aktif di ekstra kampus, insya Allah teman-teman akan mengetahuinya. Intinya akan lebih banyak ataupun jaringannya, lebih banyak networkingnya. Selama ini kalau sampian membaca dunia kampus beserta masyarakat, ya tentu mahasiswa sebagai objek di sini yang akan kita bicarakan atau kita bahas, yaitu biasanya kan ada banyak mahasiswa yang enggan untuk ikut organisasi atau terjun di organisasi. Itu kira-kira faktornya apa? Kenapa kok mereka itu tidak mau ikut andil di dalam organisasi? Jadi ini yang sebagaimana barusan sampaikan, yang organisasi yang sifatnya wajib. Oke. Sebenarnya wajib berorganisasi itu dalam tingkat mahasiswa itu ada batas-batasnya juga. Jadi kadang orang itu berorganisasi itu terlalu fanatik juga. Itu juga tidak bagus. Kalau menurut saya pribadi, terlalu fanatik dalam organisasi itu juga tidak bagus, karena mentalnya akan terkerucut di sana. Nah, ini perlu diluruskan juga. Fanatik di dalam organisasi ini maksudnya fanatik dalam organisasi itu maksudnya bukan malah tidak mau terhadap apa yang dibangun oleh organisasinya, tapi terlalu mempentingkan urusan organisasi itu ketika ada organisasi yang lain. Jadi banyak orang yang salah penafsiran terhadap fanatik tersendiri. Akan baik, ada baiknya, ada yang juga yang tidak baik. Tapi kalau menurut saya, terlalu fanatik dalam satu organisasi itu tidak bagus, karena akan mengakibatkan hal yang fatal kepada organisasi yang lain. Begitu. Tapi kalau menurut pembacaan saya, ya, fanatik di dalam berorganisasi itu maksudnya adalah fanatik di organisasinya saja, kemudian meninggalkan kegiatan kampus yang lain, kuliah dan lain semacamnya, sehingga kemudian merosot, tidak ikut kuliah, mengentengkan terhadap mata kuliah dan lain semacamnya, yang mungkin itu sebagai core inti daripada kegiatan kuliah itu sendiri. Nah, itu kembali ke pertanyaan yang di awal tadi, kenapa sebagian mahasiswa itu enggan atau acuh tak acuh terhadap organisasi yang minimal disediakan oleh kampus, yang sudah kita siap tinggal masuk saja dengan rekrutmen yang mudah. Kenapa masih ada saja yang belum mau terhadap organisasi itu? Pertama, faktornya mungkin mahasiswa itu tidak mengenal organisasi itu yang pertama. Kurang begitu apa itu organisasi. Kemudian yang kedua, memang orangnya itu tertutup dan sifat sosialnya kurang. Kalau istilah dulu saya kuliah itu bisa disebut dengan mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Nah, seperti itu. Karena mindset yang dibangun oleh teman-teman yang acuh tak acuh terhadap organisasi itu enggan. Maksudnya enggan itu adalah mindset lulus, selesai, saya bisa. Nah, saya bisa itu tidak dilakukan dengan tidak dibarengi dengan pemikiran yang seperti ini. Saya bisa juga harus bisa membantu yang lain. Bukan cuma saya yang bisa, tapi orang lain juga harus bisa. Dengan cara apa? Dengan cara membagikan hasil yang kita pelajari itu kepada
orang lain melalui organisasi. Nah, jadi itu yang faktor-faktor, salah satu faktor dari teman-teman enggan terhadap organisasi. Nah, ataupun ya faktor yang selanjutnya, kadang orang tidak mau berorganisasi itu karena melihat organisasinya itu tidak bagus. Yeah. Nah, kalau organisasinya dilihat oleh orang yang masih awam terhadap organisasi ataupun pernah pengalaman terhadap organisasi, tetapi tidak dilihat tidak sejalan, masalah ideologi kemudian macam-macamnya tidak sejalan, maka dia akan enggan. Contoh, organisasi 1A misal, dia ideologinya seperti ini, kemudian mahasiswa itu ideologinya sudah dirasuki oleh ideologi yang misal bawaan dari sejak SMA, pragmatis, maka dia tidak akan akan enggan terhadap organisasi tersebut. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang lain masih banyak sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan, dan itu bisa dilihat oleh teman-teman pribadi. Secara pribadi ya. Ya, ini yang berkaitan dengan organisasi internal kampus. Jadi juga selain internal kampus masih banyak, sebagaimana barusan disampaikan oleh penyaji ini, bahwa masih banyak organisasi eksternal juga yang perlu kita telusuri agar kita nanti memiliki banyak jaringan, sehingga kemudian ketika lulus kelak dari kampus untuk membangun jaringan di luar itu lebih bagus lagi, lebih progres lagi perkembangannya yang berkaitan dengan pembangunan ataupun menjalin hubungan antara satu sama lain. Terus karena ini juga berkaitan dengan organisasi luar kampus, kebetulan beliaunya ini juga pengurus, salah satu pengurus di organisasi ekstra kampus, tepatnya di organisasi IKMAPSI, Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Inggris Indonesia di wilayah Jawa Timur. Iya, monggo dijelaskan dulu apa itu. Sebut sepintas lah, biar teman-teman nanti dapat informasi. Sekilas mengenai organisasi yang saat ini saya sedang berada di dalam organisasi tersebut, yaitu IKMAPSI, Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Inggris Indonesia. Berhubung saat ini bahasa ini, terutama bahasa Inggris di Indonesia sangat banyak peminatnya, maka perlu para founding father kita di IKMAPSI itu perlu untuk mengumpulkan, merapatkan barisan teman-teman yang aktif di bahasa Inggris dan sastra itu, untuk kemudian dijadikan wadah sebagai penampung aspirasi teman-teman, mulai dari informasi dan pengalaman, share and share ya, take and share, kemudian juga pengalaman, banyak hal yang perlu jalankan di sana, disatukan dibicarakan dalam satu forum. Dibicarakan dalam satu forum. IKMAPSI saat ini itu berada dalam di bawah 34 kampus saat ini di Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada 34 kampus yang berdiri sejak dulu 2005 kalau di asalnya, cuman kemarin sempat ada vakum sebentar, kemudian 2010, 2012, 2017 teman-teman IKMAPSI Malang itu karena sudah dirasa lama vakumnya, maka 2017 itu sudah mulai diangkat kembali, tepatnya di Malang, di Songgoriti Malang. Teman-teman IKMAPSI Malang waktu itu founding father merumuskan kembali IKMAPSI. Nah, selanjutnya mulai penataan lagi di awal 2018, 2019 itu sudah mulai berjalan sampai sekarang 2020. Alhamdulillah saat ini kemarin saya juga termasuk di bagian struktur, tapi meskipun tidak begitu penting, di bagian infokom, dan saat ini IKMAPSI itu dipimpin oleh seorang cewek, untuk ketuanya yaitu Sinta Fatimah.
Beliau itu mahasiswi asal Malang, Kabupaten Malang. Dan perjalanan ikamapsi ini sangat rumit dan banyak rintangan kepada saya, berbelit-belit, karena memang menghidupkan apa yang telah mati itu memang begitu sulit daripada membangun dari awal ya. Iya, daripada membangun dari awal. Intinya melanjutkan sesuatu yang sudah ada itu pasti akan lebih sulit daripada membangun hal yang baru. Ya, yang ingin saya juga perdalam di sini mengenai kesulitan-kesulitan antara organisasi internal kampus dan eksternal kampus. Kesulitan-kesulitan itu pasti tidak jarang kita temui, apalagi dalam organisasi. Perbenturan satu organisasi dengan organisasi yang lain itu pasti ada. Oke. Nah, misal saya pribadi aktif di eksternal kampus sekarang di ikamapsi salah satunya, kemudian IMABA karena ini memang ikatan mahasiswa Bata-Bata. Selanjutnya juga aktif di ekstra kampus juga di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, dan organisasi ekstra ini yang membawa saya saat ini menjadi salah satu bagian dari penting di internal kampus juga, karena aktif di ekstra kampus juga harus memberikan manfaat yang lebih kepada internal kampus juga. Jadi tidak hanya bisa menerima, tapi harus bisa meng-share yang lain begitu. Ya, katanya sampean barusan itu take and share. Nah, take and give atau take and share ya. Masalah kesulitan yang kita ditemui di lapangan itu apabila berbenturan. Contohnya berbenturan ideologi, kemudian berbenturan kegiatan saja sudah menjadi problem. Kemudian berbenturan pikiran ya antar satu organisasi dengan organisasi yang lain. Tapi jangan pernah jadikan benturan itu sebagai alasan, hambatan ya? Sebagai hambatan. Karena mungkin dengan adanya benturan itu, katanya teman-teman itu terbentur akhirnya akan terbentuk juga. Nah, jadi terbentuknya awalnya harus dari terbentur. Makanya seorang organisator itu kan perlunya kayak gitu, bisa mampu menyelesaikan masalah. Sebagai batu loncatan. Yang paling penting apabila teman-teman itu aktif di berbagai organisasi, maka yang paling penting harus dijaga itu adalah pembagian waktu. Time allocation-nya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai satu waktu itu kita dibagi menjadi dua. Kalau kita posisinya di bawah, apalagi yang di atas. Baiknya kalau kita posisinya di bawah itu, maka kita akan mengikuti sistem yang ada ya kan. Kalau kita di bawah, tapi kalau kita di atas, kita harus pandai-pandai memanage waktunya. Contoh kita misal saat ini saya sebagai pimpinan di BEM. Nah, saya harus tahu arah yang akan ke depan di organisasi ini apa. Jadi sudah ada frameworknya, sudah harus selesai gitu kan. Jadi antara waktu ini dengan yang lain tidak akan berbentur, dengan organisasi yang lain tidak akan berbentur kalau kita benar-benar memanage waktu dengan baik. Lebih-lebih dengan waktu kuliah. Dengan waktu kuliah harus terutama. juga pintar-pintar untuk memanage. Benar-benar. Sehingga kesan negatif atau stigma negatif terhadap organisator itu hilang kayak gitu. Karena kebanyakan kan selama ini ketika mereka aktif di organisasi, pas lupa terhadap kegiatan wajibnya yakni kuliah di kampus gitu. Harus pintar-pintar menjaga waktu. Ya, ini cukup luar biasa menarik perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Dan mungkin yang paling terakhir adalah saya minta pesan yang perlu disampaikan bagi teman-teman, baik itu yang baru atau yang mahasiswa lama tapi masih berpandangan negatif terhadap organisasi di kampus. Gimana pesannya? Pesan saya terhadap teman-teman calon mahasiswa ataupun yang sudah menjadi mahasiswa tapi masih
buta terhadap pengetahuan organisasi itu, pertama masuki terlebih dahulu dan rasakan, kemudian ambil hikmah yang ada itu dan lakukan yang kalian ketahui. Dan yang selanjutnya jangan pernah takut terhadap yang namanya organisasi, karena manusia itu sejatinya adalah organisasi, ya kan? Organ. Nah, katanya salah satu tokoh yang Yunani dulu itu, manusia adalah makhluk zon politikon, ya, seperti itu. Makhluk sosial. Jadi harus butuh antara satu orang lain, dan di organisasi diajarkan semuanya tentang organisasi. Ya, silakan. Ini solusi. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah apabila konten ini penting dan bermanfaat, dan juga untuk lebih membagikan ilmu-ilmu yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Thomas Hanan, kesempatannya sudah bergabung dengan kami di studio yang sangat sederhana ini, dan insya Allah semoga informasi yang disampaikan tidak sederhana dan bisa memberikan pencerahan pada teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Salam organisasi, salam sukses selalu. Akhiran, wal musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.